Bersama KTNA Maju sejahtera. Pak Sujati yang telah menyediakan ini semua kegiatan. Terima kasih. Perkenalkan Pak, nama saya Suwandi, perwakilan dari Kecamatan Penajam. Bidang usaha kami itu sebenarnya kambing, Pak. Karena kambing susu, perah, dan juga kambing pedaging. Nah, di sesi pedaging ini Pak, kami mengembangkan domba sebenarnya. Dan kemarin sudah menjalin kerjasama dengan salah satu rumah makan. Itu per minggu itu mintanya 3 ekor bentuk karkas. Nah, terus permintaan ini sebenarnya sering berjalan, tapi kami ngalamin kendala ketika kami akan membudidayakan ini, Pak. Ada pembatasan-pembatasan tertentu dari Dinas Peternakan, yaitu tidak diperkenankannya domba diupayakan di Penajam Pasir Utara karena akan mempengaruhi kesehatan di sapi Bali. Teori yang disampaikan itu seperti itu, tapi fakta di lapangan menurut saya kecil kemungkinan. Ini merupakan hambatan Pak sebenarnya bagi kami. Terus kemarin dengan rumah makan itu kami nggak bisa berlanjut karena ya jujur aja teknologi penggemukan kami itu belum maksimal. Jadi mau belajar lagi ke Jember kelihatannya di bidang penggemukan ini. Kalau di bidang susu, nanti kemungkinan 8 bulan ke depan kami sudah bisa memproduksi susu kambing, tapi dari jenis Safira, bukan lagi Etawa. Karena Etawa itu lebih rumit, tapi kalau Safira atau turunan dari Saanen itu lebih bandel dan lebih punya daya tahan tubuh yang tinggi dan produksinya lebih banyak kelompok dari Saanen ini, Pak. Jadi ini bidang usaha kami. Terus kami juga membidangin ini kelompok kami hortikultura. Nah, ini dari hortikultura ini teman-teman kami itu usahanya melon, Pak. Nah, melon, kemudian terong dan lain-lain. Nah, ketika melon ini keadaan buahnya bagus, itu bisa diterima oleh pedagang. Tapi ada luka sedikit atau bentuk yang tidak sempurna, ini tidak jadi uang, Pak. Tidak jadi uang. Nah, harapan kami dari Pak Ucup ini, bagaimana caranya atau teknologi apa yang harus kita terapkan sehingga buah-buah yang tidak masuk dalam pasaran ini tadi diolah bisa menghasilkan uang. Ini luar biasa, Pak, jumlahnya. Dari sekian panen itu antara 10 sampai 15% tidak jadi uang. Nah, kemudian di hortikultura itu sayuran terong, itu pedagang hanya mau ngambil yang lurus saja, yang bengkok sedikit gini nggak mau. Jadi ini sering terjadi, dihampar gitu aja di kebun, diinjak-injak jadi pupuk. Ini sering terjadi. Ini sama dengan membuang uang. Nah, harapan kami mungkin ada teknologi pengolahan hasil akan berbentuk apa itu kripe atau olahan yang lain. Inilah Pak yang kami harapkan, sehingga apa yang diperbuat oleh petani tadi yang nggak masuk grid ke pasaran tadi bisa terselamatkan menjadikan uang. Ya, contoh yang pernah dialami oleh Bu Sujiati sendiri, pare sekian karung nggak jadi uang. Tapi kalau kita punya teknologi untuk mengolah pare tadi menjadi produk turunan dalam bentuk makanan apa gitu kan, terselamatkan pare yang tadi. Intinya pengolahan hasil pertanian. Ya, itu loh. Pengolahan hasil pertanian. Mungkin saya mau motong sedikit, Pak ya. Ya. Menyangkut domba tadi, benturan Bapak di peraturan gubernurnya ya? Iya. Nah, peraturan gubernur kan sudah direvisi, Pak. Iya. Samarinda sudah bisa domba. Iya. Artinya mungkin ini kurang update aja, Pak. Jadi mungkin Pak Ketumnya kita potong, bukan motong sih, untuk meluruskan aja. Domba udah bisa, Pak, di dalam zonasi tertentu. Boleh. Samarinda udah. Kemarin teman-teman yang
HPDKI sudah ya. mengadakan diskusi dengan Dinas Peternakan ya. dan juga ke gubernur agar merevisi itu dan disetujui. Ya. Jadi Kalimantan Timur boleh, tapi dalam zona-zona tertentu, zonasi. Ya. Jadi nggak boleh berdekatan dengan itu. Jadi boleh Pak. Nggak tahu kalau di PPU nggak boleh, ini ada apa lagi? Tapi gini Pak, kemarin saya sudah ngurus izin dari dari Pak Kepala Desa, Pak Kadis Peternakan, terus kami juga disurvei dari provinsi, zona kami itu jauh sudah, tapi kami rencana mengambil dari Jawa ke sini. Oke, siap. Ternyata izinnya dari dinas provinsi juga nggak diturunkan, Mas. Nggak diturunkan. Nggak diturunkan. Daerah kemarin nggak Nggak diturunkan. Oke, Pak, ini kami catat Pak Wandi ya. Oke, siap. Jadi mana yang diteruskan ke pusat oleh Pak Ketum, Iya. mana yang di provinsi mungkin kami bisa membantu, Ya. Pak ya, Ya. untuk meneruskan nanti Ya. kami catat. Iya. Di mana yang di level-level kabupaten mungkin Bu Sujiati nanti Ya. bisa meneruskan, Ya. nanti Ya. kita rangkum. Tapi kita Ya. rangkum aja. Ya. Monggo, mungkin situ aja Pak ya. Ya. Jadi Ya. pengolahan hasil pertanian ya, kita catat Pak ya. Ya, jadi dua poin tadi. Yang satu soal domba, Ah. yang kemudian yang kedua penyelamatan hasil pertanian khususnya Ya, hortikultura. pengolahan hasil pertanian. Ya. Nah, jadi kayak gini aja Pak, kita supaya konkret aja. Ya. Kalau yang masalah domba mungkin bukan kapasitasnya Pak, bukan levelnya Pak Ketum lah, karena Ya. ini Ya. levelnya kan kewilayahan kita aja Ya, kan. ya, ya. Insya Allah kita yang membantu nanti untuk menyampaikan Pak ya. Ya. Yang Tapi paling untuk- tidak Pak Ketum mengerti lah, Ya, gitu. Tahu gitu lah. Gitu. keadaannya begitu. Ya, ya. Untuk masukan untuk ketum bahwa salah satu petani ikan ini ada pengolahan hasil pertanian, Pak ya. Iya, Ya. iya. Ada lagi lanjut, Pak? Ya. Sudah Pak, sementara Sudah, itu cukup. dulu. Mungkin ini ada 3 problema untuk saya Pak, terutama dari perikanan. Oh iya, perkenalkan Nama, Pak? dulu. Nama saya Tambah. Saya pengurus KTNA Kecamatan Waru Pak, selaku sekretaris. Karena ketua pada malam hari ini mungkin ada halangan tidak ikut hadir. Nah, ada 3 permasalahan di KTNA Kecamatan Waru, terutama 1 di perikanan, 2 di hortik, 3 di pangan Pak, pertanian pangan. Saya jelaskan dari 1 dulu, dari perikanan. Menyangkut di perikanan, itu KTNA Waru itu ada anggota kita mungkin malam hari ini juga nggak bisa hadir Pak. Beliau membagang atau mencari ikan melampu Pak, dengan cara melampu. Namun hasilnya juga kadang-kala kalau sudah banyak dibuang-buang aja Pak. Ya, karena saking tidak lakunya. Kadang ikan timbang itu paling banter itu dihargai 2.500. Kadang ya kalau banjir. Nah, itu tadi. Nah, seperti Pak Wandi tadi sampaikan, mungkin bagaimana cara solusi untuk pengolahan selanjutnya. Nah, terus saya selaku nelayan perengge, saya juga capek sekali nyampaikan ke pemerintah mengenai masalah alat-alat troll yang harusnya tidak difungsikan di pinggir, di kedalaman 3 depa, 4 depa, tapi sekarang merajalela banget, sehingga hasil dari penangkapan undang pun sekarang drastis jauh berkurang. Itu bagaimana solusinya? Karena Pak Ucup selaku ketum pusat, saya yakin dan percaya mungkin bisa membantu menyampaikan di sana nanti perikanannya. Itu untuk kelautan. Nah, untuk holtik seperti yang Ibu Suciati tadi sampaikan, kalau banjir ya harganya tidak ada, tapi kalau murah harganya pokoknya berebut gitu. Jadi solusinya seperti kata Pak Wandi tadi, holtik itu coba tolong bagaimana cara untuk menyiasati supaya diolah menjadi bahan-bahan crispy atau bahan yang lainnya. Tapi dengan satu syarat, pasti bagian pengolahan atau bagian sapras setidaknya punya pendidikan seperti contoh kayak pelatihan setidaknya begitu Pak. Itu harapan saya. Nah, saya petani, saya pribadi Pak, bukan ngalami, saya lakuin, saya nyawah 5 hektar Pak, berdua aja sama istri, ada istri di situ. Saya 5 hektar bersawah. Namun terkendala masalah kanan kiri yang jadi lahan tidur atau lahan alih fungsi, sehingga saya juga PAU. Nah, ini sekarang saya nyawa 2 hektar. Kebetulan ada anggota-anggota KTNA kemarin berkumpul. Contoh Pak Boyadi selaku KTNA Kabupaten kemarin ikut bantu ngarit Pak, karena di wilayah saya sana saya terus terang kepotan ketua.
ketua juga kelompok tani Mekarsari, saya juga ketua. Saya juga ketua RT. Jadi saya kadang-kala saya juga ketua Posyantek. Dirangkap semuanya. Ya, saya bendahara ketua KTPA Pak, ketua kelompok tani peduli api. Nah, di situ Pak terkendala saya masalah sapras Pak. Sapras yang ada di Kelurahan Waru, terutama di kelompok saya itu, kelompok saya sebelum saya pegang untuk peremajaan kemarin itu belum pernah sampai sekarang mendapatkan sarana prasarana. Oh iya sudah, pompa air itu satu. Selama saya menjabat sudah 1 tahun ini sebagai ketua kelompok tani Peduli api. Nah, itu pompa air. Nah, terus mengenai sapras seperti contoh kayak kemarin yang sudah kuusul-usulkan itu, baik melalui KTNA, saya pernah bincang sama Pak Pitoyo mengenai masalah hand traktor yang bisa membuat bedengan, Pak. Jadi karena saya usia sudah 56 tahun, nggak mungkin saya bisa mengelola lahan segitu dengan tenaga saya. Karena untuk petani milenial sekarang sudah susah. Sekarang sudah alih jabatan semua Pak, karena yang dicari anak-anak muda sekarang itu instannya Pak. Jadi manen sawit hari ini panen langsung jadi uang. Kalau kita jungkir balik seperti nanam padi itu, yaitu tadi kendalanya panen bagus, harga murah, sehingga kita itu down ya, agak kecewa banget. Kemarin sebetulnya waktu ada pemborong padi dari Banjarmasin itu sebelum ada peraturannya per padi itu, alhamdulillah Pak, agak bersaing harga itu. Setelah ada perpadi, nggak tahu perpadi itu singkatannya apa, perkumpulan apa saya juga nggak tahu. Tahu-tahu pemborong dari Banjar itu sudah nggak pernah masuk, sudah dilarang sama itu kayak penggilingan padi, bos-bos besar itu, sehingga nggak ada itu persaingan harga. Dulu masih bagus Pak harga itu. Seumpama di Banjar itu, dari Banjar itu ada yang 6.300, ada yang sampai sempat 7.000 harga beras, harga gabah. Itu sekarang enggak pernah. Kemarin aku dengar dari Mata Air itu teman itu bilang katanya harga padi jemur, padi giling itu harganya per kilo 58 Pak. Terus dikalkulasikan dengan biaya tanam, biaya perawatan itu kayaknya enggak sesuai. Tuh. Alhamdulillah kemarin dari Dinas Pertanian memberikan pupuk itu dolomit, kapur dolomit, alhamdulillah ya mungkin dibilang bagus tanaman padi saya. Cuman itu tadi kendala saya, mau kujual di mana ini kalau harga 58 itu padi jemur, padi kering giling. Oke Pak, baik Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak ada ya. 3 poin.